kabar Bu? Ibu puasa Bu? Alhamdulillah. Syukurlah, alhamdulillah. Begini Bu, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu telah bersedia saya wawancara. Kemarin sebelum ini kan saya sudah membagikan atau men-share kasus, ada 4 kasus yang saya kirim ke Ibu berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini ada 4 kasus. Akan saya mulai dari kasus pertama. Seperti yang saya beritahukan kemarin, saya ingin meminta pendapat Ibu tentang kasus-kasus yang nanti saya bacakan. Berhubung kasusnya sudah saya share, jadi di sini hanya saya bacakan sekilas saja. Begini, kita mulai kasus pertama Ibu ya. Iya. Jadi untuk kasus pertama itu adalah kasus Ibu Tati. Nah, Ibu Tati adalah guru kelas 5 SD. Dia ini adalah guru yang tegas, peduli ke siswanya. Tetapi pada suatu hari dia menghukum siswanya di luar kelas berlutut di atas bebatuan. Nah, kemudian sampai siswa di cuaca yang sangat panas, hingga siswa itu menangis. Kemudian Ibu Tati tidak peduli keadaan siswanya tersebut, dan dia lanjut saja mengajar. Jika Ibu adalah pihak yang melihat kejadian tersebut, bagaimana kira-kira reaksi Ibu atau tanggapan Ibu terhadap perlakuan Bu Tati terhadap siswanya tadi? Iya, begitu. Oke, kalau saya ya, kalau saya melihat siswa itu memang mungkin dia dihukum karena pasti atas kesalahan yang dia perbuat, ya kan? Nggak mungkin guru itu menghukum karena tidak ada sesuatu. Jadi tapi kalau seandainya saya di posisi gurunya, saya nggak membuat hukuman yang seperti itu. Tapi itu kan wewenang sepenuhnya oleh gurunya kan. Hukuman itu semua diserahkan kepada guru. Tapi sebagai rekan kerja, mungkin di lain waktu secara pribadi saya akan menanyakan ke gurunya apa masalah anak tersebut, kemudian hukumannya apakah harus seperti itu menurut ibu itu memang yang pas untuk anak itu. Mungkin saja kan dia udah buat hukuman yang ringan, tapi anak ini nggak jerah, harus mungkin pakai hukuman yang seperti itu. Jadi itu kan memang hanya guru itu yang tahu, karena dia yang berhadapan langsung dengan anak itu. Jadi kalau saya itu, ya saya akan berbicara dengan guru tersebut secara pribadi, apa kesalahan anaknya, kemudian kenapa harus hukuman yang seperti itu yang dipakai. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi dilakukan dialog terlebih dahulu ya, diskusi terlebih dahulu, atau konfirmasi ke guru tersebut. Apa sebenarnya yang membuat dia melakukan tindakan sejauh itu, gitu ya. Jadi menurut ibu tidak, itu kan rekan kerja. Apakah ibu tidak ada perasaan yang tidak enak saat nanti? Ya kan makanya saya bilang saya akan bicara secara pribadi, maksudnya tidak di depan anak dan juga tidak di depan guru lain gitu. Ya saya mungkin bisa berdua, mungkin kita cerita-cerita secara santai, guru sama guru kan biasa kita ngobrol berdua ya kan. Ya saya tanyakan mungkin siswa yang kemarin itu dihukum kenapa dan masalahnya kenapa dan kenapa hukumannya begitu, dengan bahasa yang mungkin kita bisa pahami masing-masing. Oke, baik Bu. Sekarang kita lanjutkan ke kasus 2 ya. Iya. Di kasus 2 ini kan Anda itu seolah-olah adalah kepala sekolah SMA Tunas Gemilang. Jadi Anda punya guru yang namanya Pak Dodi. Pak Dodi ini adalah guru matematika di sekolah Anda. Tetapi Pak Dodi ini punya beberapa masalah. Pertama, dia ini kurang mampu mengelola emosinya karena dia sering marah-marah kepada siswa. Selain dia sering marah kepada siswa, dia pun lalai dan sering terlambat menyelesaikan tugasnya, seperti menyelesaikan nilai-nilai siswa, terlambat membuat RPP, menyusun RPP. Intinya dia pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritasnya pun diragukan. Kurang lah ya. Kurang, iya benar. Kemudian pada suatu hari dia juga pernah memanipulasi data keuangan pada saat dia menjadi ketua panitia suatu acara. Karena banyak orang tua yang mengeluh, hingga kepala sekolah Anda tadi sebagai kepala sekolah berinisiatif untuk memecat atau memberhentikan Pak Dodi secara hormat. Pak Dodi pun menerima dengan lapang dada. Hanya saja Pak Dodi juga harus bekerja karena memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Sebagai kepala keluarga, beliau pun melamar ke sekolah lain. Akhirnya beliau diterima di suatu sekolah dan menjadi koordinator matematika, guru koordinator matematika.
di sekolah yang baru. Iya, begitu kan Bu ya. Iya. Kemudian selanjutnya begini, Anda sebagai kepala sekolah di sekolah dia sebelumnya tiba-tiba Yang memberhentikan dia. iya, diminta untuk memberikan surat rekomendasi atas Pak Dodi oleh sekolah yang menerima Pak Dodi sekarang. Jika Anda sebagai kepala sekolah tersebut, apakah Anda akan jujur mengisi form rekomendasi tersebut, atau bagaimana kira-kira, atau apa yang akan Anda lakukan dalam mengisi formulir tersebut? Apakah Anda akan jujur atau tidak? Karena kita lihat sebagai rasa kemanusiaan juga Pak Dodi ini juga kepala keluarga yang membutuhkan kerjaan untuk menghidupi anak-anaknya yang masih Jawab kecil. sama keluarganya. Iya. Ya kan? Bagaimana kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan jika Ibu adalah kepala sekolah yang diminta rekomendasi tersebut? Yang diminta kan membuat rekomendasi kan. Iya. Rekomendasi ke Pak Dodi, bahwa rekomendasi itu kan surat keterangan bahwa dia pertama dia pernah mengajar di sekolah yang saya pimpin misalnya, kemudian ya kelakuan dia selama di sekolah itu. Ya selama kalau saya sebagai kepala sekolah yang disuruh untuk membuat rekomendasi itu, ya saya berikan rekomendasi yang bukan seadanya kelakuan dia, seadanya yang seharusnya rekomendasi itu. Maksudnya bahwa dia pernah mengajar di sekolah yang saya pimpin dengan kelakuan yang baik sesuai dengan apa yang diberlakukan di sekolah yang saya pimpin. Buktinya dia bisa bertahan sekian lama di sekolah ini berarti karena dia bisa mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah itu. Jadi pada intinya rasa kemanusiaan yang Ibu kedepankan begitu ya. Mungkin rasa kemanusiaan juga iya, tapi saya pikir itu bukan hanya rasa kemanusiaan saja, karena kan memang tugas saya memberikan rekomendasi itu, tapi kan untuk dia apa kelakuan dia kan nggak seharusnya juga saya beritahukan kepada orang. Mungkin saja di sekolah saya dia begitu karena dia mungkin nggak sesuai dengan peraturan yang saya kasih, tidak nyaman. Dan mungkin sekolah lain dia bukan seperti itu, bisa berubah ya? Bisa berubah, atau mungkin dia bisa bekerja sama dengan kepala sekolah yang baru atau peraturan yang ada di sekolah yang baru. Jadi kan mungkin di sekolah saya dia yang begitu, jadi apapun yang dia lakukan di sekolah saya, kelakuan buruk mungkin atau indisiplin yang diperlakukan di sekolah itu mungkin karena dia tidak bisa beradaptasi dengan peraturan yang saya lakukan di sekolah itu, makanya dia begitu. Mungkin di sekolah lain dia bisa beradaptasi dan mungkin dia tidak akan begitu lagi. Melakukan hal yang lebih baik ya. Iya. Atau jadi intinya nggak memperbaiki perlu, sikap. Iya. Jadi intinya nggak perlu kita umbar kesalahan dia yang ada di sekolah itu untuk sekolah yang lain. Cukup di sekolah kita, karena kan sebagai pimpinan sesalah-salahnya anggota kita itu adalah salah pimpinan. Jadi mungkin kalau saya buka itu ke luar berarti saya yang salah karena itu anggota saya. Begitu ya. Jadi kembali ke Ibu terakhir begitu ya. Jadi bagus ya saya kasih rekomendasi bahwa dia pernah mengajar di situ dengan perlakuan yang baik, sikap yang baik. Intinya Ibu akan menutupi fakta tersebut ya. Iya. Berikan pendapatnya atas kasus 2. Sekarang kita masuk ke kasus 3 ya. Iya. Kasus 3 ini saya bacakan sekilas. Ibu adalah guru bahasa Indonesia di SMK Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah pembagian rapor semester 1. Ibu pun menyelesaikan semua kewajiban Ibu dengan menyelesaikan nilai-nilai siswa, menyerahkannya. Kemudian kepala sekolah Ibu namanya Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana ini mengadakan rapat guru seperti biasa pada akhir semester ya. Sebelum terima rapor. Iya. Dia membuka pertemuan dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja Bapak Ibu yang telah memberikan nilai tepat waktu. Tetapi pada saat rapat dia mengungkapkan kalau dia kecewa karena nilai siswa tersebut terlalu rendah sehingga siswa-siswa SMK Karakter Mulia ini tidak bisa bersaing untuk masuk PTN jalur nilai rapor. Nah, sehingga pada saat rapat tersebut Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah Ibu meminta guru-gurunya menaikkan nilai-nilai siswa 10 poin. Nah, misalnya nilainya 70 menjadi 80 agar cita-cita harapan dia di sekolah itu tercapai, dan dia ingin 25% dari jumlah siswa yang lulus dari SMK Karakter Mulia itu masuk PTN jalur rapor. Tetapi dalam hal ini Ibu merasa integritas Ibu diragukan karena selama ini Ibu tidak pernah dicampuri masalah menentukan nilai yang
Tidak pernah ada yang melangkahi wewenang ibu dalam menentukan nilai rapor. Jadi jika ibu dalam posisi ibu ini seorang guru bahasa Indonesia yang diminta menaikkan nilai rapor, bagaimana pendapat ibu? Jadi jikapun ibu mau, apa dasarnya ibu melakukan itu? Maksudnya kita diminta menaikkan nilai dengan tujuannya kan di akhir itu kan, ke depannya, bukan untuk tujuan hari itu kan. Iya, untuk masa depan siswa-siswa lah. Oke, iya. Jadi kalau saya sebagai guru, memang kita sebagai guru punya hak mutlak atas nilai anak ini, karena kita yang tahu, ya kan. Nilai anak itu hak mutlak seorang guru, ya kan. Tapi kan tujuan kita terhadap ini bukan untuk nilai ini aja. Memang itu hak kita, tapi kan tujuan kita untuk anak bukan untuk dia mendapatkan nilai kan, untuk dia punya masa depan yang bagus, ya kan. Jadi kalaupun seandainya ada perintah dari kepala sekolah atau anjuran lah, mungkin bukan perintah mungkin, tapi dia menganjurkan untuk guru supaya menaikkan nilai meskipun anak itu sebenarnya tidak mendapatkan nilai yang segitu, ya kan. Ya kalau saya terima aja. Kenapa saya terima? Ya tujuannya itu tadi, karena memang anak ini bukan hanya untuk di sekolah ini dia. Kita pun mendidik dia di sekolah ini kan supaya dia ke depannya berhasil, supaya dia ke depannya bisa sukses. Ya salah satu jalan dia sukses itu dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri mungkin. Pasti tujuan anak, hampir semua anak mungkin tujuannya begitu kan. Jarang anak yang saya nanti di swasta aja. Kalaupun itu berarti dia sudah putus asa. Tujuan dia kan harus jebol dulu di negeri, baru kalaupun nggak jebol masih ada swasta. Pasti gitu yang sewajarnya, ya kan. Jadi kalau memang harus nilainya kita kalah untuk sekolah luar karena nilai kita terlalu rendah, ya kita memang harus meningkatkan nilainya. Sangat sayang ya. Iya. Memang itu udah kewajiban kita sebenarnya. Jadi rasa sayang ibu kepada siswa-siswi ibu mengalahkan ego ibu terhadap keraguan kredibilitas itu tadi. Saya rasa nilai itu bukan kredibilitas, memang itu hak, tapi dia tidak, meskipun kita naikkan anak ini nilainya tidak sesuai dengan apa yang didapatkannya, tapi kan nilai anak ini bukan berdasarkan apa yang didapatkannya aja. Kita punya nilai tambahan, misalnya berkelakuan baik, itu kan bisa nilai tambah untuk dia kan, akhlaknya, etikanya selama di sekolah seperti apa, bagaimana dia menjalankan disiplin sekolah yang kita kasih. Kalau dia bisa menjalankan itu kan memang dia berhak mendapat nilai tambah atas pengetahuan yang sudah dia dapat. Jadi meskipun saya menaikkan tidak sesuai dengan yang dia dapat, itu tidak mengganggu maksudnya wewenang saya. Memang itu memang hak siswa itu untuk mendapatkan nilai yang seperti itu. Ya, berarti menurut saya ya. Iya, berarti rasa sayang ibu kepada siswa-siswa ibu melebihi segalanya di situ ya. Demi masa depan mereka. Iya. Kita lanjutin ya. Boleh. Oke, terima kasih Bu tanggapannya terhadap kasus 3. Iya. Sekarang kita lanjutkan ke kasus 4 ya. Kasus 4 ini ibu diumpamakan sebagai Pak Budiman. Jadi ibu adalah guru matematika di sebuah SMP namanya SMP Karunia. Pak Budiman ini adalah guru yang rajin, ramah dan penyabar. Intinya itu, rajin, ramah dan penyabar dan disukai siswa. Pada suatu hari Pak Budiman ini sedang mengajar di kelas. Saya umpamakan ibu sedang mengajar di kelas tersebut. Tiba-tiba ada seorang orang tua siswa datang membawa parang. Nama bapak ini Pak Anwar. Ayah dari siswa ibu bernama Abdul. Jadi Pak Anwar ini memanggil-manggil Abdul agar pulang bersamanya dan ikut panen ikan di tambak. Nah itu dia, saya ulang ya. Jadi Pak Anwar ini ayah dari Abdul, siswa ibu yang tiba-tiba datang saat ibu mengajar, membawa parang dan memanggil-manggil Abdul agar pulang bersamanya dan ikut panen di tambaknya pada saat jam sekolah. Nah pada saat keadaan tersebut semua siswa menjadi kaget, takut. Pak Budiman juga kaget, takut. Pak Budiman tadi orang yang ramah ya, penyabar ya. Dan siswa-siswa yang lain juga takut. Sementara Abdulnya sendiri responnya juga takut dan tidak mau pulang dengan ayahnya untuk bekerja. Jadi bagaimana sikap ibu menanggapi keadaan ini jika ibu berada di posisi Pak Budi? Sikap saya terhadap siswa atau sama orang tuanya? Sikap ibu menghadapi situasi tersebut. Seperti itu.
Kalau saya untuk menghadapi situasi yang seperti itu, misalnya memang ada orang tua mungkin yang dia rasa dia memang disekolahkannya anak itu, tapi rasa dia saat dia perlu, kapanpun dia perlu, ya dia bisa pakai anak itu, maksudnya dia bisa membantu dia, ya kan. Jadi menurut saya, ya untuk saat itu mungkin kan karena saya yang mengajar dan dia datang pada saat saya ada di situ, saya mungkin tanya dulu orang tuanya, orang tua anak tersebut, orang tua si aku tadi, kenapa Pak harus dipanggil pulang? Apa tidak bisa menunggu pulang sekolah? Mungkin orang tuanya, kalaupun alasan orang tuanya mungkin tepat atau tidak tepat, kita kan lihat dulu kondisi orang tuanya. Ada mungkin kondisi orang tua yang dia tidak bisa diajak kerjasama. Misalnya kita jelaskan, Pak, ini masih jam pelajaran, seharusnya anak ini belum bisa pulang. Tapi dia mungkin kalau orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama itu, ya dia akan langsung marah-marah, mungkin dengan emosi, dengan apa gitu kan. Tapi kan tidak semua orang tua begitu. Ada juga orang tua yang bisa diajak kerjasama. Kalau kita jelaskan, oh ya udah Bu, saya nggak tahu begitu. Mungkin ada orang tua yang begitu, ya kan. Jadi tergantung kondisinya. Kalau memang orang tuanya bisa diajak kerjasama, kita jelaskan bahwa itu masih jam pelajaran dan belum bisa pulang, dia bisa mengerti, ya silakan anak itu belajar dulu, orang tuanya pulang nanti menyusul, mungkin, ya kan. Tapi kalau memang orang tuanya nggak bisa diajak kerjasama, dia mungkin nggak ngerti dengan penjelasan yang kita kasih, ya untuk saat itu kalau saya kasih aja dulu anak itu pulang, dengan mengingatkan sama kawan-kawan yang lain bahwa itu tidak pantas dicontoh. Maksudnya ya sampaikan sama orang tuamu bahwa jam pelajaran kamu itu jam segini sampai jam segini, dan jam itu kamu waktunya belajar, jangan dipanggil untuk bekerja. Dan kalaupun mau harus membantu orang tuanya, ambillah di jam yang setelah jam pelajaran itu untuk kawan yang tinggal di kelas. Dan untuk anak itu mungkin dia akan merasa sedikit terganggu, mungkin malu sama kawannya nanti ketika masuk sekolah karena dipanggil orang tuanya langsung kan. Jadi mungkin kita bisa pakai pendekatan sama anak ini bahwa ya begitulah orang tua. Dia kadang nggak mengerti apa yang kita laksanakan. Jadi kita sebagai anak yang harus bijak, karena kita yang masih muda, kamu masih anak-anak yang masih muda, yang masih berpikirnya bisa fresh, bisa berpikir positif. Orang tua mungkin udah enggak, ya kamulah yang mengasih pengertian sama orang tuamu dengan bagus, dengan bagaimana cara yang bisa dia mengerti. Berarti ibu mengedepankan rasa empati di sini ya, maksudnya bukan terhadap dari sisi anak, ibu punya empati terhadap orang tua, ibu melakukan komunikasi sesuai dengan kondisi respon orang tua. Iya, kita kan pasti kalau dia datang memanggil ke kelas kan pasti kita ajak komunikasi dulu kan. Nggak mungkin langsung, oh ya Pak silahkan anaknya bawa pulang, kita kan nggak mungkin seperti itu. Pasti kita tanya apa alasannya, kenapa harus sekarang. Ya kalau memang anak ini memang orang tuanya ini ya bisa diajak kerja sama, pasti dia jelaskan dengan bagus. Tapi kalau tidak, memang pasti dia nggak akan kasih penjelasan. Ya silahkan aja anak itu pulang, tapi nanti kita kasih penjelasan sama anak ini supaya dia tidak merasa malu sama kawannya. Jadi intinya ibu akan bersikap fleksibel ya. Iya, tergantung kondisinya. Oke baik Bu, saya rasa semua kasus sudah selesai. Saya ingin ucapkan terima kasih pada ibu, walaupun wawancara kita diganggu oleh suara pemotong rumput. Saya ucapkan terima kasih. Semoga jika kita mendapat kasus-kasus dilematis seperti ini, kita bisa menyikapinya dengan bijak dan sesuai dengan hati nurani kita atau tindakan yang